Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah kita dapat bertemu untuk bersama mengisi hari-hari kita, di antaranya dengan tadabbur kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita kepada keselamatan di akhirat kelak. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan teruntuk Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, istri, putra-putri beliau, dan para sahabat yang telah setia, dan juga siapa saja yang mengikuti beliau pada akhir zaman ini hingga Islam, cahaya yang terang benderang, sampai kepada kita semuanya. Walhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membuka lembaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-62. Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada hamba-hambanya fi qawlihi wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Surat An-Nahl ayat 62 ini yang Allah menjelaskan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan mereka yang telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, yang telah berbuat melampaui batas kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menjadikan, memperuntukkan untuk Allah apa yang mereka benci. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib. Dan lisan mereka yang penuh dengan kedustaan mensifati diri mereka sendiri anna lahumul husna, untuk mereka kebaikan. La jarama anna lahumun nar, maka tidaklah zalim dan tidaklah merupakan satu tindakan yang merugikan mereka apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Wa annahum mufratun, dan bahwa mereka nanti akan dijadikan di depan. Mereka menjadi orang-orang yang terdepan karena mereka telah mengada-adakan atas Allah Subhanahu wa ta'ala satu iftira, satu kedustaan, yang mana mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu dosa yang terbesar. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dengan jelas sekali, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, dan juga perbuatan al-baghi, yakni menganiaya orang lain. Kemudian dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir puncaknya adalah dan engkau mengatakan 'alallahi ma la ta'lamun, atas Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kalian tidak ketahui. Dan di sini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan kepada kita bagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka-mereka yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka telah berbuat beberapa perkara yang berbahaya, yang mana hal ini membuat Allah betul-betul akan murka kepada mereka. Dan ini akan diberikan untuk mereka pada hari kiamat. Adapun di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih dan penyayang, zat yang mana disifati dengan Al-Halim, Al-Hakim, As-Sabur, yang maha mengasihi, menyayangi, dan maha memiliki kesabaran yang sangat besar. Maka tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan bahwa karunia dan nikmat serta pemberian Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan untuk manusia itu tiada henti siang dan malam, tapi mereka justru mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anak, atau Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki sesuatu yang dimiliki manusia. Karena manusia memiliki anak, manusia memiliki orang tua. Sehingga manakala mereka menyamakan Allah dengan manusia, maka berarti dia telah berbuat satu hal yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, telah menyamakan kedudukan Allah dengan manusia. Karena Allah taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi ketika karunia Allah kepada mereka Allah curahkan, Allah berikan, lalu mereka justru tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka mengatakan Allah punya anak. Justru mereka memberikan syukurnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah punya tandingan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dua hal yang merupakan satu tindakan yang harus dihindari oleh kita semuanya adalah yang pertama, mereka yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Jadi para pemirsa, tidak hanya dalam arti menjadikan, memberikan untuk Allah yang mereka benci. Sekedar dia seseorang itu memberikan untuk Allah hal yang belum pernah Allah berikan untuk dirinya sendiri, sesuatu yang belum pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, tentang kabar-kabarnya dari As-Sunnah atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka kita tidak boleh memberikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjadikan untuk Allah, memberikan untuk Allah apa yang mereka tidak suka. Sekedar mereka memberikan untuk Allah apa yang tidak pernah Allah berikan kepada Allah. Menisbahkan kepada Allah apa yang belum pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ini merupakan perbuatan yang harus dihindari. Merupakan perkara yang rawan, perkara yang berbahaya. Karena termasuk akidah yang benar bahwa kita harus memberikan kepada Allah sifat-sifat yang Allah sendiri mensifatkan kepada dirinya. Dan Rasulullah SAW menjelaskannya. Yang belum ada pada penjelasan Allah, yang belum ada pada penjelasan Rasulullah SAW, kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk mensifati Allah dengannya. Karena hal ini akan masuk ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Untuk kamu mengatakan atas Allah apa yang tidak engkau ketahui. Bagaimana pula para pemirsa apabila mereka menjadikan untuk Allah apa-apa yang mereka benci? Bagaimana kalau kita renungkan hal ini? Apakah rela mereka diberikan sesuatu? Atau apakah dia suka apabila yang dia benci itu mereka terima? Apakah dia senang ketika hal yang dia benci itu diberikan orang lain kepadanya? Hal yang mereka benci itu ada pada mereka, tentu mereka akan dengan serta-merta akan yaitu menolak. Dengan serta-merta mereka akan merasa tidak mau, merasa enggan. Bagaimana hal itu diberikan kepada Allah
Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Seharusnya yang pantas bagi seorang hamba, yang sudah selayaknya bagi seorang hamba adalah memberikan untuk Allah itu yang terbaik. Inilah yang seharusnya manusia memberikan kepada Allah adalah yang terbaik, yang saleh, yang ikhlas, yang khusyuk, yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Artinya hidupku, matiku, ibadahku, sembelihanku adalah untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan bahwa segala ketaatan ini ditujukan kepada Allah. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Yang telah Allah syariatkan kepada kalian dan kepada nabi-nabi yang sebelum kalian adalah agar engkau menegakkan, memperuntukkan ibadah ini semuanya hanya untuk Allah. Jadi hendaknya yang terbaik itulah yang diberikan kepada Allah. Maka dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa menggapai surga sebelum engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Jadi orang beriman disifati dengan menginfakkan apa yang mereka cintai dari apa yang mereka miliki. Apa yang ada pada diri mereka. Dari waktu yang menurutnya berharga, dari kedudukan yang menurut mereka istimewa, dari hartanya yang dia cinta, dan apa saja yang itu berhak untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena subulus salam, jalan-jalan keselamatan ini banyak. Abwabul khair ini banyak, pintu-pintu kebaikan. Maka hendaknya yang diberikan kepada Allah adalah yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Dia hanya menerima hal yang baik. Menerima perkataan yang baik. Menerima amalan-amalan yang baik. Maka ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Hanya kepada Allah lah akan naik ucapan-ucapan yang baik. Dan amal-amal yang saleh itu akan mengangkat, akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang membuat makar jahat, maka bagi mereka azab yang sangat keras pada hari kiamat. Jadi para pemirsa, ini yang pertama. Tidak hanya mereka sekedar menjadikan, tapi yang lebih melampaui batas lagi, mereka menjadikan, mempersembahkan, ya, memberikan untuk Allah apa yang mereka benci. Ini kalau secara akal saja sudah hal yang sangat tidak pantas. Bagaimana lagi dengan tinjauan syariat? Ya, secara yakni kebiasaan di masyarakat ini sudah termasuk hal yang aib, hal yang sangat hina. Apalagi ini diberikan kepada Allah. Ya, betapa mereka itu sungguh tidak mengagungkan Allah. Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan ma qaddarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Mereka memilih yang buruk-buruk untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka hanya memberikan yang sedikit-sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirinya eman-eman dengan pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan apa saja yang itu merupakan rayuan-rayuan syaitan, na'udzubillah, yang mereka akan terus membuat propaganda, membius, membujuk, merayu kepada Bani Adam ini untuk mengikuti suruhan mereka. Jadi mereka apa? Terus akan berupaya bagaimana menjerumuskan anak Adam ini kepada jalan yang bengkok. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis dan tentaranya. Aku akan sesatkan, belokkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi inilah termasuk dari hal yang merupakan berbahaya yang harus dihindari adalah menjadikan untuk Allah, memperuntukkan untuk Allah apa yang tidak pernah diberikan Allah untuk dirinya sendiri dan tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka hal ini para pemirsa, kita harus menghindarinya. Jangan sampai kita mengatakan tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, ya, tentang kaitannya yang disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hal itu harus berdasarkan dari cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun walaupun demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyabar, dan Allah sabarnya sangat besar. Allah walaupun demikian tidak sebagaimana manusia mungkin. Kalau manusia mungkin diberikan sikap seperti itu, ya, diberikan untuk dia apa-apa yang mereka benci diberikan kepada orang lain, barangkali orang itu akan marah, barangkali orang itu akan membalas, ya, barangkali itu akan segera mencari perhitungan dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka waktu dan tangguh, menunda mereka, terus memberikan mereka yaitu kesempatan untuk supaya mereka kembali kepada Allah. Meskipun mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka benci, tapi Allah yumhilhum, Allah memberikan waktu kepada mereka. Dan ini kesabaran Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, di mana Allah menjelaskan walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Seandainya Allah menyiksa manusia ini dengan kezaliman mereka, niscaya akan habis mereka semua itu, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, hal yang juga harus ditinggalkan, yang harus kita jauhi, yang berbahaya, yang membuat, ya, mungkin kalau kita, ya, ini betul-betul ya, marah dengan kelakuan mereka adalah setelah mereka memberikan untuk Allah, mereka itu enggak suka, yang mereka benci, mereka balik yang baik itu untuk mereka sendiri. Jadi mereka mengklaim yang baik itu untuk mereka. Apa yang dia benci mereka berikan kepada Allah. Kemudian annalahumul husna, bahwa bagi mereka itu kebaikan, bahwa bagi mereka itu yang indah-indah, yang baik-baik. Coba bayangkan bagaimana mereka itu mempunyai sikap yang yaitu tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seenaknya mereka mengatakan yang baik-baik, yang terindah,
kenikmatan, kelezatan itu untuk mereka nanti. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi dikatakan pemilik-pemilik kebun yang mereka itu kelewat batas dan lupa. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Dikatakan dalam surah Al-Kahfi, qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin bahwasanya kebun-kebunku yang indah ini, kebun-kebunku yang sangat mempesona ini gak akan pernah musnah, akan selalu bagus terus. Ini mereka sudah mengklaim seperti itu untuk diri mereka. Dan mereka mengatakan apa? Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nanti kalau saya balik kepada Allah, aku akan diberi yang lebih baik lagi daripada ini. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, ini mereka mengacau ucapan yang sungguh tidak mempunyai sandaran atau bukti yang benar. Jadi mereka mengklaim untuk dirinya sendiri kebaikan, padahal mereka tidak berhak mendapatkannya. Karena kebaikan di akhirat, al-husna fil akhirah, adalah untuk orang-orang beriman dan beramal saleh. Bagaimana Allah mengatakan, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang beriman itu mereka mendapatkan al-husna, yaitu kebaikan di akhirat, wa ziyadah, dan juga tambahannya. Ini Allah sebutkan, jadi bukan untuk mereka. Maka apa kata Allah? La jarama anna lahumun nar. Dibantah oleh Allah, ya, dijelaskan oleh Allah bahwasanya tidak. Nanti bagi mereka neraka Allah. Jadi di akhirat, apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ragu lagi dan bukan kezaliman lagi untuk mereka mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Yang mereka dapat yaitu neraka Allah. Karena mereka telah melampaui batas, ya, telah berbuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas, memberikan kepada Allah apa-apa yang tidak berhak untuk diberikan kepada Allah, yang tidak pantas sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendakwakan diri mereka orang yang pantas mendapatkan kebaikan, padahal mereka tidak berhak. Jadi ini apa ini? Seperti ini. Tentunya ini adalah merupakan, ya, satu sikap yang dia telah berbuat kesombongan. Mereka telah berbuat keangkuhan di depan Allah Subhanahu wa taala dan di depan orang-orang beriman. Karena mereka tidak punya dasar untuk mendapatkan kebaikan, tapi mereka mengklaim diri mereka mendapatkan kebaikan. Inilah la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Maka bagi mereka neraka dan mereka akan dijadikan di depan. Mufratun, akan dibiarkan mereka yang menjadi penyeru-penyeru keburukan, penyeru-penyeru kejahatan dan kesyirikan. Maka dalam ayat ini, bahwa misalnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kuasa dan maha memiliki santun dan sayang kepada hamba-hambanya. Saburun halim. Dengan itu semuanya Allah tidak serta-merta langsung menurunkan azab kepada mereka. Sungguh kalau Allah itu memberikan balasan dengan langsung, ya,
maka niscaya mereka akan dengan mudah Allah binasakan, dengan mudah Allah hilangkan. Karena Allah telah menyatakan hal itu. Ya. Kalau Allah menghendaki, akan dihancurkan mereka semuanya. Dikatakan dalam sebuah ayat bahwasanya untuk menghancurkan mereka itu adalah sangat mudah. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sebenarnya demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka misalnya mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, Uzair ibnullah. Ya, kemudian Isa anak Allah dan lain sebagainya dari perkataan-perkataan syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu peringatan. Bahwasanya Allah mampu untuk membinasakan mereka. Mampu untuk menghancurkan, untuk membinasakan ya mereka semua dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tangguhkan. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu zat yang sangat penyabar. Allah memiliki sifat penyabar. Dan inilah yang menjadi satu hal yang pantas direnungkan oleh orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan hendaknya orang-orang yang mereka itu telah keluar dari jalur yang lurus untuk kembali berpikir. Allah sebetulnya memberikan waktu kepada kita. Allah sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita, membuka, membentangkan kedua tangan Allah untuk mereka itu supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ya. Kembali dari mengatasnamakan atau mengada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dari mensifati dengan sifat-sifat yang belum pernah Allah sifatkan untuk dirinya, dari mendakwakan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali merupakan hal-hal yang besar sekali madaratnya dan bahayanya di dunia dan di akhirat. Karena kalau yang seperti ini dianggap benar, pastilah ya manusia akan memilih yang jelek-jelek kemudian diberikan untuk Allah, na'udzubillah. Seperti pada masa Qabil dan Habil, ya, di mana mereka antara satu dengan yang lain berbeda. Yang satunya mempersembahkan untuk Allah yang buruk-buruk, yang satu dengan yang terbaik. Ini adalah ada ibrah di sana. Maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kecuali yang terbaik atau yang baik dalam semua ibadah. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang sebaik-baiknya, baik dalam salat, baik dalam kita berpuasa, baik dalam kita tilawatul Quran, baik kita dalam membantu keluarga, birrul walidain. Ya, kita berusaha untuk mencari yang baik-baik, karena itu semuanya akan kembali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan tidak ada balasan yang baik itu kecuali kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Orang yang datang membawa kebaikan, maka baginya yang lebih baik lagi daripada yang telah dia lakukan. Adapun orang-orang yang telah menyakiti Allah dengan perkataan-perkataan mereka itu, dalam mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah. Janganlah menyakiti Allah. Janganlah engkau menyakiti Allah dengan perkataan bahwasanya Allah, untuk Allah ini, untuk Allah itu, yang tidak ada. Janganlah pula mengatakan untuk Allah, menyakiti Allah dengan mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengatakan Allah punya anak, dengan mengatakan Allah punya istri, punya bapak, ya, punya ibu dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini semuanya sebetulnya perbuatan yang sangat besar yang Allah masih senantiasa memberikan waktu kepada kita, waktu untuk mereka, agar mereka segera ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terus-menerus dalam yakni kesyirikan, di dalam penyelewengan hal ini. Karena ini adalah merupakan hal yang bisa membahayakan diri, apalagi di akhirat, ya, berupa mereka akan dimasukkan dalam neraka Allah yang sangat besar, neraka yang sangat panas, neraka yang tidak ada lagi belas kasihan, yang sudah dicabut rahmat dari yang mengadab, karena di sana adalah tempat azab. Neraka adalah tempat azab Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah, mu'adzibu biki man asya, aku akan menyiksa denganmu ya neraka siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Ini dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat kesyirikan dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengerikan, wa annahum mufratun, mereka dibiarkan, tidak dipedulikan. Bayangkan orang sudah berada dalam satu musibah, satu kedahsyatan azab dan tidak tolong. Ini sudah merupakan hal yang lebih besar lagi. Mungkin di dunia masih bisa ditolong, mungkin terkena musibah di dunia, terkena api di dunia, masih ada yang menolong. Tetapi ketika di sana, di akhirat itu, ketika orang sudah masuk dalam neraka, ketika mereka tidak diberikan pertolongan oleh Allah, betapa lebih dahsyat, lebih mengerikan lagi keadaan orang-orang itu. Namun hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah telah menambah kepada kita taufik hidayah dan inayahnya, agar kita bisa terjauh dari ucapan-ucapan yang menyakiti Allah, perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa memurnikan ibadah untuk Allah, yang bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hati kita hati-hati yang baik, sehingga akan muncul amal dan ucapan-ucapan yang baik. Allahumma amin. Dan kita simpulkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat sabar, sehingga Allah itu banyak memberikan waktu kepada hambanya. Allah tidak segera langsung menghukum hambanya yang berbuat aniaya, tetapi Allah memberikan waktu dan berikan kesempatan agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang kedua, di antara perbuatan yang itu merupakan satu hal yang menyebabkan Allah murka adalah mengatakan atau mendakwakan untuk Allah apa yang tidak ada ilmunya, apa yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ini betul-betul harus dihindari, ya, baik dalam sifat atau dalam perbuatan Allah, atau dalam apa saja yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada penjelasan dari Rasulnya, maka kita tahan dan kita harus diam. Dan yang ketiga,
bahwa termasuk dari hal yang harus dihindari, dijauhi adalah kita mengklaim diri kita ini adalah orang-orang yang pasti pantas mendapatkan kebaikan. Jadi tidak boleh kita memastikan diri kita ya mendapatkan kebaikan, bahwa kita pasti mendapatkan surga, pasti mendapatkan ampunan Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi kita sebagaimana di dalam apa yang Allah jelaskan, kita ini hamba yang kembali, hamba yang raja, hamba yang berharap, hamba yang punya husnudzon kepada Allah, yang punya harapan baik kepada Allah. Ini yang harus kita besarkan. Prasangka baik, harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hindari semuanya prasangka-prasangka jelek dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kalau kita berhusnudzon, kita harus berada dalam jalan yang lurus. Kita harus berada dalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyakiti Allah, tidak meninggalkan perintah Allah. Selalu menjaga ibadahnya. Ya, berusaha istiqomah di jalan yang lurus. Berusaha menemani orang-orang saleh. Dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan orang saleh, dekat dengan masjid Allah. Ya, dengan majelis ilmu dan sebagainya. Ini merupakan bentuk ya akan menguatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para pemirsa sekalian, adalah kita harus takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita berdoa dengan doa-doa agar kita dijauhkan dari neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ma'asimna minan nar. Ya. Dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan doa dalam akhir tahiyat kita, ya doa-doa yang penting dan perlu untuk kita baca. Ya, barang siapa berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka itu akan berkata kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, hambamu berlindung dari aku, maka lindungilah dia. Dengan ikhlas kita berdoa dengan khusyuk, ya, agar kita dijauhkan dari neraka dan dari amal-amal yang mendekatkan kepada neraka. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita, ya, para keluarga kita, ya, agar takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dimasukkan dalam neraka, maka dia akan merugi. Waliyadzubillah. Baik. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Semoga apa yang kita telah lalui diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita lalui semoga Allah memberikan taufik dan barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.